Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yena Syaida Sofia dengan NIM 1913646, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai region Asia Selatan. Batas Asia Selatan secara geografis di sebelah utara berbatasan dengan Asia Tengah, sebelah timur dengan Asia Timur, di sebelah barat berbatasan dengan Asia Barat, dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Negara-negara yang termasuk region Asia Selatan adalah negara India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan juga negara Maladewa. Secara geologis, sebagian besar daerah ini dianggap sebagai anak benua karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu Lempeng India. Lempeng India terpisah dari bagian Eurasia lainnya. Lempeng ini dulunya merupakan benua kecil sebelum bertumpukan dengan lempeng Eurasia. Bahkan hingga kini, lempeng India masih terus bergerak ke arah utara sehingga mengakibatkan pegunungan Himalaya semakin tinggi beberapa sentimeter setiap dasawarsa. Selain itu, Asia Selatan juga merupakan tempat ditemukannya ciri-ciri geografis yang umumnya ditemukan di benua yang lebih luas. Misalnya sungai es, hutan hujan, lembah, padang pasir, dan padang rumput di wilayah yang hanya setinggi luas Amerika Serikat. Yang pertama yaitu negara India. Letak astronomis India berada pada 8 derajat hingga 37 derajat lintang utara dan 68 derajat hingga 97 derajat bujur timur dengan luas wilayah negara yaitu 3.316.500 km. Batas-batas negara India yaitu di utara berbatasan dengan Nepal, Bhutan, dan Cina, di timur berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala, di selatan berbatasan dengan Sri Lanka dan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Pakistan dan Laut Arab. Fisiografis negara India yaitu memiliki beberapa sungai besar seperti Sungai Gangga, Sungai Brahmaputra, Sungai Yamuna, dan Sungai Krishna. Sungai-sungai tersebutlah yang menyebabkan suburnya hamparan-hamparan di sebelah utara India sehingga cocok untuk ditanam. Sungai-sungai besar India juga dapat dijadikan transportasi, antara lain ada Sungai Gangga, Sungai Indus, dan Sungai Brahmaputra. Iklim di India secara luas dapat diklasifikasikan sebagai musim hujan tropis. Tetapi meskipun sebagian besar bagian utara India terletak di luar zona tropis, seluruh negara memiliki iklim tropis yang ditandai oleh suhu yang relatif tinggi dan musim dingin yang kering. Hutan yang ada di India adalah hutan tropis, hutan musim, sabana, dan stepa. Kebudayaan yang ada di negara India yaitu ada Namaste, yaitu salam, ada sari sebagai pakaian wanita India, dan juga ada festival Holi. Hubungan bilateral India dengan Indonesia yaitu kerjasama Indonesia dengan India telah berlangsung baik dan dinamis. Kedua negara memiliki komitmen untuk memperkuat kesatuan, persatuan, dan stabilitas dalam negeri yang ditopang oleh pembangunan dan kesejahteraan. India mendukung dan menghormati integritas wilayah NKRI serta berbagai proses demokratis maupun pembangunan Indonesia. Selanjutnya yaitu negara Pakistan. Secara astronomis, Pakistan berada di antara 20 derajat hingga 37 derajat lintang utara dan 66 hingga 75 derajat bujur timur. Pakistan yang memiliki luas wilayah sebesar 796.095 km ini berbatasan dengan Afghanistan dan Iran di sebelah barat, sedangkan di sebelah timurnya berbatasan dengan India, di sebelah utara Pakistan berbatasan dengan Cina, dan di sebelah selatan adalah Laut Arab dan Teluk Oman.
Fisiografis negara Pakistan yaitu terdapat beberapa sungai yang ada di Pakistan, di antaranya ada Sungai Shyok, ada Sungai Indus, dan ada Sungai Jhelum. Pegunungan di negara Pakistan. Gunung K2 atau Gunung Godwin Austen dengan tinggi mencapai 8.611 meter di atas permukaan laut, merupakan bagian dari pegunungan Karakoram terletak di utara Pakistan. Gunung ini juga menjadi gunung tertinggi kedua di dunia setelah Gunung Everest di Himalaya. Kependudukan. Negara yang bernama lengkap Republik Islam Pakistan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 233.500.636 jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk yang sebanyak itu menjadikannya negara yang menempati urutan kelima sebagai negara dengan jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Di bidang perekonomian, Pakistan memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 1,61 triliun US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 5.400 US dollar pada tahun 2017. Industri yang menopang perekonomian Pakistan diantaranya adalah industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan makanan, farmasi, bahan-bahan konstruksi, produk-produk kertas dan pupuk. Beberapa komoditas pertanian penting dihasilkan oleh Pakistan diantaranya seperti kapas, gandum, tebu, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, susu, sapi, dan kambing. Selanjutnya, negara Bangladesh. Bangladesh adalah sebuah negara yang secara geografisnya terletak di benua Asia Selatan. Secara astronomis, Bangladesh berada di antara 21,69 derajat hingga 26,64 derajat lintang utara dan 87,9 derajat hingga 92,46 derajat bujur timur. Negara yang memiliki luas wilayah sebesar 148.460 km ini berbatasan dengan India di sebelah barat, utara, dan timur, sedangkan sebelah tenggaranya berbatasan dengan Myanmar. Fisiografis negara Bangladesh. Wilayah Bangladesh merupakan bagian dari dataran Sungai Gangga dan merupakan perluasan dari dataran aluvium yang terbentuk oleh 3 sungai besar, yaitu Sungai Gangga, Sungai Jamuna, Brahmaputra, dan Sungai Meghna. Sungai Gangga dan Jamuna bertemu menjadi Sungai Padma. Di bagian timur, tanah aluvium mencapai ketebalan lebih dari 1.800 meter dan membentuk dataran yang sangat luas. Hanya di bagian tenggara, khususnya di perbukitan Chittagong dan bagian timur laut sekitar Sylhet, dataran itu terpotong oleh bukit-bukit yang mencapai ketinggian lebih dari 1.200 meter. Perbukitan ini terjadi karena perlipatan sekitar 11 hingga 20 juta tahun yang lalu. Sedangkan bagian barat negeri ini sekarang menjadi terpotong-potong oleh sungai-sungai yang berkelok-kelok dan danau-danau kering, dan endapan lumpur pada aliran sungai makin tebal. Selanjutnya yaitu kependudukan. Bangladesh yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 157.826.578 jiwa ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-8 di dunia. Hampir semua penduduk Bangladesh adalah etnis Bengali, lebih dari 98%, dan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, sekitar 89,1%. Bangladesh juga merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar keempat di dunia. Perekonomiannya, di bidang perekonomian, Bangladesh termasuk sebagai negara berkembang. Tulang punggung perekonomian Bangladesh adalah industri garmen, yang memiliki kontribusi sekitar 75% dari total pendapatan ekspor. Selain garmen, penduduk Bangladesh yang sebagian besar adalah petani, juga menghasilkan tanaman yute, yaitu tanaman yang kulit pohonnya dapat dijadikan tali untuk karung atau goni. Hubungan bilateral Bangladesh dengan Indonesia. Di bidang ekonomi, KBRI Dhaka terus aktif dalam upaya mendorong dan mendukung sekaligus memfasilitasi secara maksimal setiap upaya promosi dan peningkatan hubungan.
Di bidang politik, pada tahun 2014, dalam bidang politik dan keamanan KBRI Dhaka melakukan kegiatan reguler diantaranya berupa pengamatan dan pelaporan terhadap situasi politik Bangladesh dan isu khusus sesuai permintaan pusat, penyampaian informasi terkait kepada pemerintah Bangladesh mengenai berbagai event yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu negara Nepal. Nepal adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan merupakan salah satu negara terkurung daratan yang tidak memiliki laut. Nepal hanya berbatasan darat dengan dua negara, yaitu Republik Rakyat Cina di sebelah utaranya dan India di sebelah barat, timur, dan selatan. Nepal yang secara astronomisnya terletak di antara 26 derajat hingga 31 derajat lintang utara dan 80 derajat hingga 81 derajat bujur timur. Nepal memiliki luas wilayah sebesar 147.181 km. Untuk negara yang kecil, Nepal memiliki keanekaragaman geografis yang besar. Wilayah Nepal naik dari serendah 59 meter di Terai yang tropis hingga pinggiran utara dataran Gangetik, melewati batas salju abadi sampai 90 puncak di atas ketinggian 7.000 meter, termasuk puncak tertinggi di bumi, yaitu 8.848 meter di Gunung Everest atau Sagarmatha. Rata-rata curah hujan dalam setahun berbeda-beda dari sekecil 160 mm di naungan awan utara Himalaya sampai sebanyak 5.500 mm di lereng arah angin. Melalui penampang melintang dari selatan ke utara, Nepal bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah terai, bukit, dan gunung. Melalui arah lain, Nepal dibagi menjadi 3 sistem sungai utama, yaitu dari timur ke barat, yaitu Kosi, Gandaki atau Narayani, dan Karnali. Kependudukan, jumlah penduduk Nepal sebanyak 29.384.297 jiwa, yaitu estimasi 2017. Mayoritas penduduk Nepal memeluk agama Hindu, yaitu sebanyak 81,3%. Berdasarkan sensus Nepal pada tahun 2011, Nepal memiliki 125 kelompok etnis. Di bidang perekonomian, Nepal merupakan salah satu negara terbelakang, negara yang perekonomiannya kurang berkembang, dan sekitar seperempat penduduknya berada di garis kemiskinan. Sekitar 69% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Beberapa komoditas pertanian utama bagi perekonomian Nepal adalah kacang-kacangan, beras, jagung, gandum, tebu, umbi-umbian, jute, susu, dan daging kerbau. Selain produk sektor pertanian, Nepal juga memiliki beberapa industri penting untuk mendukung pertumbuhan ekonominya seperti pariwisata, karpet, tekstil, jute, gula, rokok, dan semen. Selanjutnya yaitu negara Bhutan. Secara astronomis, Bhutan berada di antara 27 derajat hingga 30 derajat lintang utara dan 90 derajat sampai 30 derajat bujur timur ini tidak memiliki laut dan diapit oleh dua negara besar, yaitu Republik Rakyat Cina di sebelah utaranya dan India di sebelah selatannya. Bhutan memiliki luas wilayah sebesar 38.034 km. Bhutan merupakan negara yang berada di dataran tinggi dengan iklim yang bervariasi tergantung pada ketinggian daratannya. Di selatan adalah iklim subtropis hingga iklim kutub yang bersalju sepanjang tahun di bagian utaranya. Bhutan adalah negara yang mengalami 5 musim, yaitu musim panas, muson, gugur, dingin, dan semi. Jumlah penduduk Bhutan yaitu sebanyak 758.288 jiwa. Mayoritas penduduk Bhutan beragama Buddha yaitu 75,3% dan Hindu yaitu 22,1%. Etnis yang menghuni negara Bhutan diantaranya adalah etnis Ngalop, juga dikenal sebagai etnis Bot, etnis Nepal, dan penduduk migran. Bahasa resmi Bhutan adalah bahasa Dzongkha.
Di bidang perekonomian, Bhutan merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkecil di dunia. Namun pertumbuhan ekonominya cukup baik dari waktu ke waktu. Basis perekonomian Bhutan adalah pertanian yang menjadi mata pencarian dari sekitar 58% penduduk di Bhutan. Komoditas pertanian Bhutan diantaranya seperti beras, jagung, umbi-umbian, jeruk, produk susu, dan telur. Selain produk pertanian, Bhutan juga menjual tenaga listrik yang dibangkitkan oleh tenaga air yaitu PLTA ke India. Industri penting lainnya bagi perekonomian Bhutan adalah industri semen, produk perkayuan, pengolahan buah-buahan, dan pariwisata. Selanjutnya yaitu negara Sri Lanka. Sri Lanka yang secara astronomisnya berada di antara 5 derajat hingga 10 derajat lintang utara dan 79 derajat hingga 82 derajat bujur timur ini berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut dan utaranya, sedangkan di sebelah barat dayanya berbatasan dengan Maladewa. Sri Lanka memiliki luas wilayah sebesar 65.610 km. Kependudukan, jumlah penduduk Sri Lanka sebanyak 22.409.381 jiwa, yaitu estimasi Juli 2017. Mayoritas penduduknya adalah etnis Sinhala sekitar 74,9%, Tamil Sri Lanka 11,2%, dan Mor Sri Lanka 9,2%. Agama Buddha merupakan agama resmi Sri Lanka, sekitar 70,2% penduduk Sri Lanka memeluk agama Buddha. Di bidang perekonomian, Sri Lanka yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 4,3%. Sektor industri menyumbang sekitar 30,9% dari total pendapatan domestik brutonya. Beberapa industri penting Sri Lanka diantaranya seperti industri pengolahan komoditas pertanian, yaitu karet, teh, kelapa, dan tembakau. Ada telekomunikasi, asuransi, perbankan, pariwisata, perkapalan, juga tekstil, semen, pengolahan minyak, konstruksi, dan jasa teknologi informasi. Di samping perindustrian, pertanian juga merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Sri Lanka. Komoditas penting pertanian Sri Lanka diantaranya seperti teh, tebu, biji-bijian, beras, bumbu-bumbuan, karet, kelapa, tembakau, daging sapi, dan ikan. Selanjutnya yaitu pariwisata. Ada Colombo, merupakan kota yang paling besar di Sri Lanka. Banyak bangunan dengan gaya arsitektur kerajaan Inggris. Selanjutnya ada Sigiriya, merupakan sebuah kerajaan yang letaknya ada di Bukit Batu yang cukup besar. Ada Galle, merupakan sebuah kota benteng kuno peninggalan dari Belanda dan Portugis. Selanjutnya hubungan kerjasama Indonesia dengan Sri Lanka. Hubungan Indonesia dengan Sri Lanka adalah hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan Sri Lanka. Kedua negara memiliki beberapa kemiripan budaya. Indonesia dan Sri Lanka adalah anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia. Keduanya adalah pendiri dari gerakan non-blok. Kedua bangsa membentuk hubungan diplomatiknya pada tahun 1952. Indonesia memiliki sebuah kedutaan besar di Colombo, sedangkan Sri Lanka memiliki sebuah kedutaan besar di Jakarta. Selanjutnya yaitu negara Maladewa. Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia. Secara astronomis, Maladewa berada di antara 1 derajat hingga 8 derajat lintang utara dan 72 derajat hingga 74 derajat bujur timur. Kepulauan Maladewa atau lebih dikenal dengan Maldives ini secara geografis termasuk sebagai negara yang berada di benua Asia, yaitu Asia Selatan. Sedangkan luas wilayah Maladewa adalah sebesar 298 km. Dengan luas wilayah ini, Maladewa juga merupakan negara dengan luas wilayah terkecil di benua Asia. Kependudukannya, yaitu Maladewa merupakan negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Asia, yaitu 392.473 jiwa pada tahun 2018. Mayoritas penduduk Maladewa adalah pemeluk agama Islam. 3 etnis utama di negara ini adalah etnis India Selatan, etnis Sinhalese, dan etnis Arab.
Pariwisata yang ada di negara Maladewa ada Pulau Kokoa, ada Pulau Fadho, juga ada Pulau Biadda Island Resort, dan Banana Reef. Selanjutnya perekonomian. Di bidang perekonomian, sektor pariwisata dan sektor perikanan terutama ikan tuna merupakan tulang punggung perekonomian Maladewa. Selain faktor pariwisata dan perikanan, industri-industri yang penting bagi perekonomian Maladewa diantaranya adalah perkapalan, pengolahan kelapa, anyaman tikar, tali, kerajinan tangan, penambangan karang, dan pasir. Hubungan bilateral Maladewa dengan Indonesia. Sebagai sesama negara anggota OKI dan GNB, Maladewa memiliki persamaan persepsi dengan Indonesia dalam memandang berbagai masalah regional dan internasional. Adanya persamaan persepsi tersebut telah memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah berjalan baik. Kunjungan-kunjungan resmi dan tidak resmi menteri-menteri kabinet dan pejabat-pejabat tinggi Maladewa ke Indonesia semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Sekianlah dari saya mengenai region Asia Selatan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.